Baik anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertemu kembali dalam kuliah kita ini. Kalau tidak salah ingat kuliah kedua ya. Kuliah kedua tapi sudah ketemu berapa ini? Yang dua awal itu pengganti kuliah ya, mengikuti seminar dan kuliah umum. Nah untuk kuliah kita di hukum perdata ini yang kedua kali, materi yang kedua kali. Sebelum kita mulai, saya tanya ini sudah mandi semua toh? Sudah. Yang kotor sudah mandi? Itu kumis sudah mandi potong? Ya sama saya sudah tua, wajah kayak kumis ya. Kalau saya tutup kumisnya, khawatir nanti semakin bulan daripada ini. Tapi saya tutup kumis. Biar nanti akhirnya kita nanti bahaya. Nanti tutup kumisnya dia lebih mudah. Mas, saya masih lihat tiga ini. Iya. Saya kira sudah punya kumis. Saya masih bersaing saja. Ya. Baik, singkat saja hari ini jangan terlalu banyak lebar karena saya sudah ada memasuki. Kita juga ada kegiatan di bawah dan di bawah masih menguji. Jadi kalau kita dari singkat, kita masuk pada sejarah singkat tentang hukum perdata. Sejarah singkat tentang hukum perdata. Boleh mencatat, boleh tidak. Kalau tidak mencatat, silakan nanti nonton wajah kalian di YouTube. Ya, boleh dengar, sambil dengar. Kalau perlu di-download kali-kali. Saya sampaikan sebelum kita masuk kuliah bahwa kuliah ini materinya saya tidak akan terlalu luas. Ya, karena zaman sekarang itu dosen tidak lagi dianjurkan untuk berpidato panjang lebar di hadapan mahasiswa. Tetapi kalian yang harus lebih agresif mencari referensi di luar, entah melalui buku ya, masih perpustakaan baca buku atau melalui video-video pembelajaran seperti saat ini. Jadi setiap kuliah saya buat video pembelajaran, nanti kalian lihat di situ. Tambah lagi video lainnya yang lebih lengkap ya. Jadi banyak sekarang media-media yang bertugas untuk yang tujuannya untuk memberikan pembelajaran. Hari ini kita masuk pada materi sejarah hukum perdata. Sebelum saya masuk pada materi ini, saya tanya dulu ini, apakah materi saya yang minggu lalu betul-betul dipahami dan diingat? Saya mau tes dulu. Yang bisa menjawab saya kasih poin ya, poin bagus deh. Kalau dalam setiap perkuliahan kalian bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Kalau dalam pertanyaan itu kalian bisa menjawab angka tersebut pertanyaan ya. Atau kalian bisa jawab ada 6 pertanyaan dari saya sudah benar apa saya akan membahaskan dari big test ya. Big testnya saya anggap 100%. Jadi mungkin harus lulus ya. Asal jangan jatuh di final. Jadi ini itu-itulah kuis berhadiah. Supaya jangan dibuat capek-capek sia-sia, tapi ketika kalian ada hadiahnya. Hadiah adalah itu tadi ya. Saya bebaskan dari ini tes. Kalau mampu menjawab 6 pertanyaan selama kuliah itu berlangsung. Jadi setiap pertemuan saya kasih pertanyaan itu. Awal kasih pertanyaan, pas pertanyaannya untuk menyegarkan kembali atau kalian ke belakang. Jadi ketahuan yang mana yang meremehkan kuliah, mana yang tidak meremehkan kuliah. Saya mau tanya ini terkait dengan materi minggu lalu. Materi minggu lalu apa ya? Ya? Apa? Ya. Apakah materi minggu lalu? Iya, betul. Tadi saya buka pertanyaannya, jadi tidak perhatian. Pertanyaannya begini. Apa yang menjadi kelemahan
dari pengertian hukum perdata yang disampaikan oleh pakar yang saya sampaikan pada minggu lalu. Angkat tangan yang bisa jawab. Silakan, Birisek. Yang saya sampaikan pada minggu lalu hanya menggunakan Atau besar suara yang dia masuk. Yang kita jelaskan pada minggu lalu pakarnya menyebutkan di situ hanya dengan kata orang. Ya. Kalau orang tidak terlalu menggunakan semua subjek itu. Gitu. Pengertiannya itu hanya menyebutkan Orang. Kalau orang maka apa kelemahannya kalau orang? Orang saja Pak, tidak dengan badan. Ya orang itu melakukan apa? Apakah dia main domino kah, main bulu tangkis kah? Gitu. Ada yang lain? Coba, sini si kumistik ke sini. Coba jawab. Bisa jawab? Nah, itu adalah pengingat yang penting. Jadi minggu lalu saya sampaikan bahwa pengertian dari hukum perdata yang disampaikan oleh siapa lagi yang disampaikan minggu lalu? Kalau saya deh. Kita sampaikan tapi dari Abdul Karim. Saya sampaikan yang saya kutip pendapatnya dari Profesor Abdul Qadir Muhammad, ya bukan seorang profesor ya. Waktu bikin buku ini kayaknya belum. Oh sudah profesor. Ini sebenarnya bukan sebenarnya saya mengkritisi, tapi memang mungkin beliau ingin memberikan pengertian yang sangat simpel ya, tapi lupa. Beliau kan hanya menyatakan bahwa hukum perdata adalah serangkaian peraturan, ya, jadi masuk peraturan tidak ada tertulis dan tidak tertulis, ya, yang mengatur hubungan antara orang satu dan orang lainnya. Jadi ada kelemahan di sini dalam pengertian beliau itu. Yang pertama beliau menyatakan bahwa hukum perdata itu adalah peraturan yang mengatur hubungan saja. Padahal hubungan itu ya yang kita akui adalah hubungan hukum dalam perjanjian dalam perdata. Ya. Hubungan hukum bukan hubungan biasa. Karena beliau hanya mengatakan hubungan maka terlalu luas. Ya, pengaturan hukum perdata menurut beliau terlalu luas sehingga hubungan biasa pun diatur. Padahal dalam kenyataannya, ya, dalam hukum perdata tidak mengatur hubungan yang biasa. Ya, kalau orang melakukan hubungan percintaan misalnya, ya, pacaran misalnya, saling mencintai, itu hubungan. Tapi ini bukan hubungan hukum. Hubungan seperti ini tidak diatur oleh hukum perdata. Ya, kalau janjian nanti makan bakso di sana, yang pacarnya, ya, perjanjian itu sudah kewajibanmu karena saya suruhi, itu habis itu. Biasa si perempuan bilang, kenapa belum menikah sudah tidak patuh sama saya? Jadi saya akan memberikan kewajiban, padahal ini bukan seperti itu. Itu bukan hukum perdata, ya. Tidak ada hukumnya, ya. Kemudian sebenarnya dia mengatur hubungan antara orang satu dan orang lainnya. Jadi dalam pengertian ini, ya beliau menyampaikan bahwa hubungan diatur itu hanya terjadi atau melakukan hubungan itu hanya antara orang dengan orang. Padahal di dalam kehidupan nyata kalau kita melakukan hubungan perdata atau hukum perdata itu yang melakukan hubungan bukan hanya orang dengan orang, tapi terkadang orang dengan badan hukum. Nah ini pasti terjadi. Kalau kita membeli motor misalnya, ya, kita membeli motor, apalagi kalau yang cicilan, itu jangan terjadi antara orang dengan orang. Yang kebanyakan adalah orang dengan badan hukum. Dealer itu badan hukum, ya, lembaga pembelian itu badan hukum. Tapi dia badan hukum sehingga pengertian ini lemah dari segi itu. Kalian hanya mengakui bahwa melakukan hubungan hukum di dalam perdata itu adalah orang saja. Kalau ternyata tidak berdemikian.
Sehingga supaya lebih lengkap maka kita ganti orang menjadi apa? Subjek hukum. Dan dalam kenyataannya yang melakukan hubungan hukum dalam hukum perdata itu adalah subjek hukum dengan subjek hukum. Bisa orang yang pada hukum, bisa orang dengan orang, bisa berhukum dengan orang, bisa berhukum dengan badan hukum. Ya. Bisa berkelompok, bisa berbalik-balik. Itu. Jadi saya hanya ingin merequest kembali ya ingatan kalian. Harapan saya minggu depannya nanti apa yang saya sampaikan hari ini itu diulas kembali di rumah, dibaca kembali. Kalau bisa dibaca dari pagi sampai pagi lagi. Ya. Insyaallah besok bilang. Nanti tidur. Ya. Yang juga begitu ya santai saja, ya santai. Ya baca. Saya kasih trik deh supaya gampang diingat materi saya. Ini saya lakukan di OTS 2. Saya tuh kalau waktu dulu itu karena saya kuliah di UGM ya, kalau lagi sakit tapi saya pulang tanpa gelar. Saya tuh kalau pulang kuliah itu saya bikin catatan sendiri kecil-kecil. Jadi saya nyontek tiap hari. Itu jalan-jalan sampai lagi saya biar baca lagi. Saya dulu baca, jadi kecil-kecil begini saya, seluruh tangan ini. Baca. Tidak perlu dihafal. Karena menghafal itu, cara menghafal itu adalah dengan cara membaca berulang-ulang. Tapi tujuan kalian yang menghafal supaya jangan stres. Dibaca saya berulang-ulang. Ya, mau membuat baca. Kalau pun dijadikan baca-baca, ya kan? Ada seperti katanya, kan? Kalau ibarat kan baca-baca yang proposal pakai bismillah. Nah, itu sekarang nanti baca-bacanya dan pakai itu. Jadi kuliah hari ini itu dijadikan baca-baca lah ya. Kalau minum air baca dulu bismillah. Oke. Insyaallah cepat terekam dulu. Jadi sering membaca dan sering mendengarkan juga. Makanya kuliah kita ini saya jadikan konten pembelajaran supaya selain kalian membaca kalian juga sering mendengar. Dan yang membaca dan mendengar itu dipadukan menjadi satu, itu mempercepat proses perekaman kita di otak kita. Bagi yang mudah kali kalau saya tidak lagi ya. Oke, kita masuk pada sejarah hukum perdata. Ini simpel ya, bukan sejarah tidak terlalu panjang. Ya. Sejarah. Jadi hukum perdata kita ini itu berasal awal kejadiannya. Awal kejadiannya waktu itu Perancis masih bentuk kerajaan, saya teruskan ya. Perancis masih bentuk kerajaan waktu itu. Jadi ketika masih bentuk kerajaan, nanti materi ini saya akan dapatkan dalam buku ada satu buku itu perbandingan hukum perdata. Baca situ. Jadi Perancis pada waktu itu masih bentuk kerajaan, masih dipimpin oleh raja. Siapa sih yang dari IPS? Semuanya ada? Tidak ada kan? Kita IPS. Oh, pernah belajar? Pernah belajar terus Perancis? Tidak pernah? Ya. Itu kejadian, itu adalah kejadian dunia itu, ya. Saya tidak tahu kalau sekarang mungkin hilang kemarin zaman saya itu belajar, ya. Revolusi, ada revolusi Perancis, ada revolusi Inggris, ya. Jadi ketika raja masih berkuasa itu sebelum terbentuknya ya, sebelum terbentuknya hukum perdata ini Perancis. Jadi waktu raja berkuasa itu terjadi sana sini kelaparan. Di raja itu jadi kelaparan. Waktu itu yang membangkang, yang melawan penjara sehingga penjaranya penuh, ya. Ada kesenjangan antara berduit dengan orang justru orang kaya, orang berada. Betul-betul terjadi kesenjangan. Raja dan keluarganya hanya berpesta saja. Jadi terjadilah demo besar-besaran, ya kan? Demo besar-besaran dan demonstrasi itu mampu melumpuhkan kekuatan kerajaan waktu itu. Ya, kacau negara, ya, kacau negara. Ketika kacau negara maka semua yang namanya bangsawan itu dicari karena sudah kalah kan, kalau dicari oleh masyarakat rakyat, ya, salah semua. Kalau ketemu mati, ketemu bunuh, ya.
rajanya, rakyatnya semua dibunuh. Sehingga semua bubarlah itu negara. Ketika Basa Kaca itu lahirlah, kalau lahir sudah memang ya masalahnya baru ini sudah besar, sudah dewasa. Ada seorang tokoh waktu itu yang mampu membuat Prancis menjadi bersatu kembali. Jadi dia merubah sistem kerajaan menjadi sistem kebangsaan. Maka lahirlah negara Prancis yang bukan kerajaan, tapi kebangsaan Prancis. Ya, namanya siapa? Kalian masih ingat namanya? Yang mampu mempersatukan Prancis waktu itu terkenal namanya ini. Ya, Napoleon Bonaparte. Ingat Napoleon Bonaparte. Sekarang ingat. Kamu ingat Napoleon Bonaparte? Ingat. Pandai nomor ini. Tidak pernah tapi tahu tak? Ya, kau bersejarah. Napoleon Bonaparte, ya. Ini menurut posisi saya dengan Napoleon Bonaparte itu ukurannya yang kecil, kayak saya yang kecilnya. Memang orang kecil dari dulu itu sudah sering ya. Coba kita lihat, kita itu kecil. Napoleon ini isu-isu. Napoleon itu kecil juga. Habib itu kecil. Bicara dia, Habib kurang lebih besar orang kecil, tapi bisa menguasai dunia. Ya. Jadi ketika dia muncul, dia mempersatukan Prancis. Ya. Jadi dia pemimpin yang pertama di Prancis, yang bukan raja. Ketika dia memerintah, maka dia jadi kekecuan, banyak kecuan. Dia berpikir ini hukum harus dipersatukan. Bukan cuma rakyat yang dipersatukan, bukan cuma negara yang dipersatukan, tapi hukum juga harus dipersatukan. Karena waktu itu banyak menggunakan hukum macam-macam, ya. Tersebar macam-macam hukumnya, masing-masing daerah menggunakan masing-masing hukumnya. Maka dibuatlah hukum. Ya, membuat penyatuan hukum yang namanya kodifikasi. Ya, kodifikasi diambil dari sana, disatukan. Buatlah kodifikasi. Apa kodifikasi? Yang dibuka ya. Jadi kodifikasi itu dalam arti pengertian bebasnya adalah pembukuan jenis hukum tertentu. Ya. Jadi setiap hukum diambil dibukukan. Itu sudah satu buku. Ya. Jadi pembukuan jenis hukum tertentu ada caranya. Secara sistematis yang berurutan ya. Jadi dalam buku itu ada sistematisnya, memang ada urutannya dari yang urutan terbesar sampai terkecil, dari bab ya, sudah bab ada pasalnya, babnya ada bagian-bagiannya, bagi ada pasalnya ayat-ayatnya. Itu dia bagian ya. Jadi sistematis berurut secara teratur ya, urutannya teratur dari besar ke kecil. Dan metodis ya, sistematis dan metodis dan tuntas. Jadi menggunakan metode ya. Jadi secara bebasnya maka kodifikasi itu artinya adalah pembukuan jenis hukum tertentu secara sistematis, metodis dan tuntas ya. Kalau perempuan ingat tuntas kita ingat iklannya ya. Iklan di zaman saya itu ada iklan perempuan tas ya. Masih ingat iklannya kenapa itu ya? Ya perempuan itu pembalutnya. Tapi zaman saya dulu sekarang tidak ada iklan seperti itu. Ya tuntas artinya bahwa kodifikasi itu sudah komplit, sudah lengkap, tidak lagi membutuhkan peraturan pelaksana. Semua permasalahan hukum sudah dapat diselesaikan di dalam buku itu, dalam kodifikasi itu. Tidak butuh lagi namanya peraturan pelaksana atau PP, tidak butuh lagi. Ya. Beda dengan undang-undang. Kalau undang-undang itu masih butuh lagi PP-nya, butuh lagi di bawah PP ada lagi namanya peraturan lebih teknis, peraturan menteri ke apakah, ya. Oh ini tidak. Dia sudah lengkap langsung dipakai, ya. Itu langsung dipakai. Tidak butuh lagi tambah-tambah hal lain. Itu arti tuntasnya. Nah kembali ke sejarahnya ya. Jadi ketika Napoleon Bonaparte berkuasa, dia punya pikir ini hukum harus dipersatukan juga, ya. Harus ada unifikasi hukum, penyatuan hukum.
maka diambil. Nah, ketika di zaman itu hukum yang paling diakui, dikagumi di masa itu adalah hukum Romawi. Sehingga pembentukan hukum Prancis waktu itu sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi. Mengapa demikian? Karena banyak anak-anak orang di sana, ya, orang Prancis yang di negara Eropa itu sekolah di Romawi. Karena Romawi tidak hukumnya sudah modern sekali. Memang Romawi hukumnya terkait dengan sifatnya yang tertulis, bentuk yang tertulis. Jadi karena anak-anaknya semua sekolah di Romawi, sekolah ke Romawi, ketika dia pulang tentu dia akan membawa juga hukum Romawi. Sama di Indonesia ini, ya. Kalau kalian ini selesai S1, ambil S2 di luar negeri sana, pasti pulang pasti akan bawa hukum yang sana dari sananya. Karena itu kalian pelajari, ya kan, kita kalian tahu sama tujuannya itu. Jadi kalau mau mempertahankan sebenarnya hukum aslinya Indonesia, ya harus kedua sekolah, ini saja. Kalau mau kuat hukum adatnya enggak, saya tanya, kuat itu ya, digali terus itu. Gitu. Jangan kalau sekolah, kalau nak ke sekolah juga ya, karena itu begitu ya. Jadi karena banyak anak-anak mereka yang sekolah di Romawi, sehingga ketika dibutuhkan hukum muncul semua itu. Yang pernah sekolah di Romawi muncul, begini. Maka hukum Perancis itu sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi. Ya, ada hukum kanonik, hukum kanonik adalah hukum gereja Katolik, ya kan? Bila perkawinan. Nah, nama hukum pertama yang muncul di zaman Napoleon Bonaparte itu kita kenal dengan nama apa? Kode Sipil des Prancis. Kode Sipil des Prancis atau Kode Sipil Prancis boleh, ya. Kode Sipil des Prancis, Prancis. Atau Kode Sipil Prancis juga boleh di literatur. Semua Kode Sipil Prancis, ada yang bagusnya Kode Sipil des Prancis, ya, Prancis. Kode Sipil, ya, Kode Sipil, ya. Bukan kode. Kode Sipil. Inilah hukum perdata yang pertama yang muncul. Nah, setelah itu karena dulu kan masih zaman ya imperial, memperluas kekuasaan. Perancis itu menguasai Belanda. Jadi dia kuasa Belanda. Itu lama ya, masih sakit. Begitu sakit. Ya kuasa Belanda. Ketika dia kuasa Belanda, maka dalam hukum itu dikenal asas konkordansi. Ingat asas konkordansi. Tulisannya concor, ya, konkordansi. Tapi kalian terus juga ini sudah apa konkordansi. Ingat konkordansi. Yang saya tulis, ya, bukan konkordansi, ya, tapi konkordansi, ya. Yang saya tulis. Ada yang bisa tulis konkordansi. Ya, itu hati-hati kalau menyebut satu istilah. Kurang satu huruf itu beda artinya, ya. Atau konkordansi, apa ini? Ya, sudah tak? Ya, konkordansi bukan itu, ya. Konkordansi, ya, konkordansi. Biasa kan lidahnya itu sedikit, lidahnya bisa menyebut kata-kata aslinya, konkordansi. Apalagi kayaknya dalam menulis ini syarat utama untuk bisa wisuda itu harus kursus bahasa Inggris, kursus TOEFL. Sekarang jadi biasakan ya, konkordansi. Apa itu asas konkordansi? Konkordansi artinya persamaan. Nah, kalau kita cari pengertiannya, maka asas konkordansi adalah asas yang mempersamakan hukum negara penguasa ke negara yang dikuasai. Kalau mempersamakan berarti dia diberlakukan. Berdasarkan asas inilah, asas konkordansi, maka berlakulah Kode Sipil des Prancis ke negara Belanda. Kenapa? Karena Prancis mau masuk Belanda. Belanda mau tidak mau harus tunduk pada instruksi negara yang menguasainya. Jadi pemerintah
Prancis, ya. Sebuah perintah Prancis. Sehingga berlaku pula dari situ hukum Prancis Belanda hukum perdatanya Prancis di negara Belanda. Nah, lama kelamaan Belanda itu melawan, ya. Dia lepas dari penjajahan Prancis. Lepaslah Belanda dan merdekalah Belanda dari Prancis. Setelah merdeka, Belanda berpikir, ya, karena namanya juga ini ada produk penjajah, makanya tidak mau menggunakan produk penjajah. Maka Belanda membuat peraturan sendiri, dibilang membuat hukum atau kodifikasi hukum perdata sendiri, ya. Dia bentuk panitia. Ya, nama hukumnya itu adalah, ada ingat nama hukumnya hukum perdata Belanda yang kita pelajari sekarang ini? Ada bukunya itu. Namanya adalah Burgerlijk. Burgerlijk, ya. Burgerlijk Wetboek. Burgerlijk Wetboek. Lagi-lagi saya lupa bos itu ada di bawah atas kaki. Nah, tentu saja. Burgerlijk Wetboek, ya. Saya kasih sedikit kunci kalau bahasa Belanda itu. Ingat saya kalau bahasa Belanda itu, kalau U panjang itu tulisannya OE, ya. Jadi kalau sebetulnya E itu tulisannya IJK, ya. IJK dibaca E, ya. Berarti kan menurut saya nama bukunya adalah Burgerlijk Wetboek, ya. Burgerlijk Wetboek, ya. Jadi bukunya sama, tidak panjang, berarti dia jalannya menutupi pengucapan. Ini yang kasih tahu saya, ini Profesor Sumito Martokusumo di topiknya belum begitu. Jadi ada penyebutan dalam bahasa Belanda itu, ya. Kalau E itu dibaca IJK. Kalau U panjang dibaca OE. Jadi kalau ada namanya Soeharto itu sebenarnya Suharto, bukan Soeharto, Suharto, panjang punya, ya. Jadi Burgerlijk Wetboek. Wetboek itu bersambung, ya. Wetboek itu buku. Bukan buku dalam bahasa Inggris, ya. Beda tulisannya. Kalau buku dalam bahasa itu dia OOK. Ini buku dalam bahasa Belanda. Tulisannya BO, iya, BOEK. Jadi gampang, ya. Burger, ya. Ingat burger, hamburger. Ingat, itu makanan kita, tapi kita tulisin ingat hamburger itu. Itu bukan makanan orang Indonesia, tapi orang Amerika, tapi kita kesini. Jadi ingat itu hamburger. Tapi bukan hamburger, burgernya saja ini, ya. Burger Burgerlijk. Jadi Burgerlijk itu satu kata. Burger satu kata. Wet gabungan satu kata. Wetboek. Burgerlijk Wetboek, ya. Dalam terjemahan Indonesia diterjemahkan secara bebas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi itulah hukum, kodifikasi hukum buatan Belanda. Dia buat itu, ya, ketika dia sudah merdeka dari Prancis. Nah, setelah dia merdeka, dia buat itu, ya. Dia singkat BW, Burgerlijk Wetboek. Nah, BW ini itu dibentuk pada tanggal dan selesai, ya. Selesai dibentuk pada tanggal 5 Juli 1830. 5 Juli
1830. Kita sudah merdeka belum? Belum. Kira-kira kita masih dijajah Belanda belum itu? 1830. Kita masih dijajah Belanda atau bukan? Atau belum? Kita dijajah oleh Belanda itu berapa abad sih? Berapa? 1,5 abad. 1,5 abad itu berapa tahun itu? 150 tahun. Kita merdeka tahun berapa? 1945. Coba 1945 dikurang 100 tahun. Berapa? Berarti 1845. Kurang 50 tahun. 840 berarti 1995. Berarti masih jauh kita ya? Ini merdeka, ini Belanda sudah merdeka ini dari Perancis. Ya. Begitu merdeka dari Perancis dia jajah kita, ya. Belanda itu menjajah Indonesia bukan langsung dari negaranya, tapi lewat apa? Lewat apa? Iya. Tapi apa nama lembaga dagangnya? VOC. VOC itu lembaga dagangnya Belanda yang dipersenjatai oleh Belanda. Hebatnya dulu tuh Belanda itu, ya. Itu badan hukum itu, ya, jajah kita. Tapi dipersenjatai oleh Belanda, ya. Lihat VOC-nya. Jadi tanggal 5 Juli 1830 itu selesai dan rencananya karena hukum itu kalau sudah selesai belum langsung diberlakukan, ya. Ada namanya sosialisasi. Di dalam pembuatan undang-undang atau itu kalau selesai itu tidak langsung berlaku, ya, disosialisasi dulu. Jadi rencana akan diberlaku pada tanggal 1 Februari 1831. Ada 6 bulan ya, 6 bulan sosialisasinya. 1 Februari 1831. Itu rencananya dia berlakuan di Belanda, ya. Tetapi pada saat akan diberlakukan terjadi pemberontakan di Belanda. Jadi ada bagian dari daerah Belanda itu yang memberontak, ingin mendirikan negara sendiri. Itulah kerajaan Belgia. Jadi Belgia itu dulu adalah bagian dari Belanda. Karena mereka memberontak, ya. Kalau sekarang kita di sini kita bilang ini pemecahan, ya, pemekaran. Ya. Tapi ini lebih yang lagi pemekaran, karena dia ingin negara sendiri, ya. Menjadi negara sendiri Belgia. Jadi Belgia waktu itu memberontak sehingga rencana yang semula mau diberlakukan pada tanggal 1 Februari 1831 itu dimundurkan ya tanggalnya, dan baru berlaku pada tanggal 1 Oktober 1838. Baru berlaku pada tanggal 1 Oktober 1838. BW ini adalah buatan Belanda waktu itu, ya, dibilang. Jadi pemerintah Belanda ketika merdeka dibilang bikin deh hukum sendiri, hukum perdata dan kodifikasi yang buatan sendiri. Ternyata, ya, BW ini bukanlah buatan Belanda secara murni, tetapi ini adalah hanya terjemahan saja, saduran dari kondisi Prancis itu diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Nah, ini bagus ya. Ini begitu menjiplak. Ini menurut Profesor Mr. Van Kaan. Jadi menurut Profesor Mr. Van Kaan, orang Belanda juga bilang, ya, bahwa BW itu sebenarnya adalah saduran dari kondisi Prancis, dari yang berbahasa Prancis dirubah menjadi bahasa Belanda. Itu namanya BW.
Berkelek wet book. Nah setelah Belanda itu buat itu BW, anggapan buat ya. Ada BW yang berlaku di negaranya, maka berlaku pula lagi di Indonesia, bukan di Indonesia tapi di apa? Hindia Belanda. Karena waktu itu kalau negara Belanda sudah menguasai negara orang, dia bilang Hindia Belanda. Artinya negara itu masuk dalam kekuasaan Belanda, India. Bukan India ya? India. Ya. Bukan India. Hindia Belanda. Jadi berlaku di Hindia Belanda termasuk di Indonesia. Apa nama asasnya? Mengapa itu berlaku? Apa nama asasnya? Iya, asas konkordansi. Sepertinya yang terlambat datang sudah paham ya. Tidak masalah. Jadi masalah itu keterlambatan sebenarnya itu kalian akan terlambat datang kalau sudah masuk. Kan? Kalau saya sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maaf Pak, nah, itu baru terlambat. Tapi kalau saya belum bilang assalamualaikum, maaf saya. Itu kuncinya. Jadi bersyukurlah hari ini karena hari ini yang tadi agak masih tidak ada yang terlambat. Ada kan? Bersyukur yang terlambat tadi karena saja terlambat sehingga kalian menjadi tidak terlambat. Syukurlah ada sedikit kesyukurannya kalau sudah terlambat datang. Mengapa demikian? Karena dosa mahasiswa yang terlambat datang menjadi tidak terlambat, kan? Karena saya tadi memuji di bawah. Ada pertanyaan? Silakan. Atau ada lagi yang mau menjawab satu pertanyaan? Tidak ada, berarti masih normal. Itu ruangannya ya. Saya kira kalau saya banyak di sini ada di dulu lagi ya. Nah itu tadi, jadi berlaku di Hindia Belanda termasuk Indonesia dengan asas tadi. Jadi Belanda mengulangi asasnya. Dulu Perancis menjajah Belanda, maka berlakulah kondisi itu di Perancis. Dia mengulangi asas konkordansi. Setelah Belanda merdeka dan membuat hukum perdatanya sendiri lalu menjajah Indonesia, maka berlakulah BW itu di Indonesia. Diberi asas sama. Iya loh, asas konkordansi. Jadi dia mempersamakan. Ya. Tetapi waktu itu lewat politik hukumnya Belanda, dia memperlakukan BW ini tidak mutlak kepada orang Indonesia, tidak dipaksa. Jadi ada penunjukan, ya. Ada penunjukan sukarela, ya. Jadi penunjukan sukarela, ada penunjukan diam-diam. Ya. Kalau untuk orang Indonesia yang dipaksa, ini sukarelanya, itu diam-diam. Sukarela, ya, kalau dia ini secara tegas menyatakan saya menggunakan hukum Belanda. Atau ada yang diam-diam dalam bentuk sehari dia jual beli misalnya, ya, jual beli menggunakan akta, itu kan modelnya beli. Berarti dianggap diam-diam dia itu pada beli. Ya. Kalau kita kalau kemudian kita tidak perlu tertulis dulu, ya. Karena kita ini orang Indonesia ini tidak terlalu menjadi kepercayaan, tidak perlu menggunakan menulis kalau kita janjian jual beli saja, ya tinggal kasih bayar kasih balas selesai. Ya. Kalau di BW tidak begitu, ya. Walaupun diakui, tetap mereka mengakui bahwa perjanjian itu ya tetap sah walaupun dibuat secara lisan. Ada pertanyaan? Gak ada yang tanya kamu kita pulang Pak? Saya tanya itu Pak, kapan kita selesai? Karena saya senang kalau cepat selesai. Dan capek berdiri. Itu ya? Ya, silakan. Mau menjawab? Bertanya. Oh, bertanya, silakan. Berarti semuanya aturan hukum perdata itu berasal dari Perancis. Iya, betul. Jadi sumber hukum perdata kita itu sebenarnya dari Perancis, Ji. Dari Perancis, Ji. Ya.
Nah kalau kita orang Sulawesi pakai itu, iya. Tidak usah malu-malu gunakan dialek kita. Tidak usah nawin Jawa atau bahasa Jawa kok, ya kan? Ya, Jawa mas. Jawa. Bukan. Oh, Jawa. Sama sih Jawa. Bukan yang saya tanya Jawa. Ayo bukan. Oh ini betul kita. Kenapa putus sekali? Tentara itu. Kita nih bisa beda dengan Jawa, saya lama di Jawa, saya di Jawa S2 di UGM itu 3 tahun. 3 tahun setengah malah karena saya kasih habis beasiswa itu ongoing. Dapat beasiswa ongoing dapat di semester 2. Jadi bertambah lagi saya lima semester lebih saya kuliah. Kemudian sudah itu beberapa tahun itu istirahat, masuk di sini di USN. Saya sudah lagi ambil S3 di Solo UNS. Di UNS itu saya kurang lebih 5 tahun. Jadi ya sudah bisa diminta-mintakan ya. Tadi saya kira orang Jawa karena tulisnya lebih manis kan? Gitu. Ada lagi pertanyaan? Jadi intinya itu kita ini impornya tidak Perancis sebenarnya. Perancis pun itu menggunakan sepenuhnya hukum itu dari Romawi. Mengapa demikian? Apa ada jawabannya? Mengapa Perancis itu menggunakan hukumnya polisi Perancis itu dominannya hukum Romawi? Alasannya? Iya betul karena tapi kita tidak masuk bonusnya. Alasan saja. Karena bonusnya sudah habis dari awal. Karena waktu itu di masa itu hukum Romawi menjadi hukum modern sehingga banyak warga Eropa itu sekolah di Romawi. Sekolah Romawi. Sehingga baik polisi Perancis Prancis maupun Burgole buat itu menggunakan namanya sistem hukum Romawi. Kalau bukan sistem Romawi maka kita kenal sistem apa? Sistem hukum semester berapa? Iya. Padahal kita sudah pernah dikasih di mata ilmu hukum maupun mata hukum Indonesia. Suara saya habis. Ayo. Kalau kita menggunakan sistem Romawi maka kita kenal yang sistem hukum apa? Ada dua sistem hukum yang ada dua sistem hukum yang terkenal di dunia yang dipakai yang dipakai. Pertama sistem hukum civil law, sistem hukum civil law. Yang kedua common law. Sistem hukum civil law itu namanya apa lagi? Eropa kontinental. Ya. Civil hukum semuanya civil hukum Roman civil law. Ya. Roman civil law. Sistem hukum civil Roma. Jadi sistem hukumnya karena dari Roma maka kita sebut dengan Roman civil law, ya. Sistem hukum sipil hukum apa? Oh, ya, hukum sipil Roma. Namanya sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental itu berkembang di Eropa daratan, termasuk Perancis, Belanda. Sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon atau apa tadi? Common law itu kebiasaan itu berkembang di negara-negara yang bukan Eropa daratan tapi Inggris. Inggris itu masih menggunakan dia, ya, common law atau sistem hukum Anglo-Saxon, ya, Anglo-Saxon, ya. Anglo itu sama ucapannya, Saxon itu pakai X, ya, SO. Itu. Mengapa dia beda? Dua, nanti cari sendiri dibaca di bukunya perbandingan hukum perdata. Di situ dijelaskan di bukunya itu hanya kurang. Itu ya, bisa bang? Bisa. Jadi itu berlaku. Kemudian sampai sekarang kita masih menggunakan hukum Belanda dengan apa?
dari hukum perdata Belanda ini. Kan kita sekarang masih pakai itu BW. Kalau soal perjanjian masih kita pakai seperti perkawinan dan perburuhan, ya, dan warisan di bagian agama Islam. Kalau bicara masalah kontrak atau perjanjian kita masih pakai. Hukum tentang orang masih kita pakai. Ya. Apa alasannya? Apa dasarnya? Mengapa sampai sekarang kita masih gunakan itu? Saya pernah melakukan penelitian di Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN di Jakarta, ya. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Saya pernah tanya, kebetulan disertasi saya tentang itu, rekonstruksi percakapan bertindak. Saya tanya, apakah pernah ada usulan dari pemerintah terkait tentang perubahan BW ini atau untuk pembentukan hukum perdata kita, kurifikasi, dan tidak pernah ada. Ya, ada hanya pidana. Memang tidak pernah ada. Memang legislatif di pusat tidak pernah memikirkan. Mungkin dipikir perdata itu kan bebas individu. Kalau mau menggunakan hukum itu silakan tuangkan, ya, silakan lakukan. Tidak maju kan tidak dilarang. Itu perdata. Jadi tidak terlalu urgen, mungkin ya, tidak terlalu membahayakan. Terserah kita. Ya, kita mau melakukan perjanjian dengan siapa, terserah kita, tidak ada paksaan. Tidak boleh ada paksaan perjanjian. Kalau ada paksaan, ya selama ya, tidak melukai maupun pidana, perdata. Paling pembatalan perjanjian, sehingga tidak merembes kerugian ke orang lain. Mungkin itu kira-kira saja. Tapi kalau saya pribadi sih, saya senang kalau ada itu perubahan kodifikasi hukum perdata. Jadi artinya itu buatan Indonesia sendiri. Tapi mungkin susah Indonesia buat sendiri karena memang isinya kalau perdata itu sudah, kalau dari perjanjiannya sudah lumayan. Ada yang bagus semua. Padahal ini kalau perdata dibuat tahun 1830 kan? Dibuat tahun 1830, tapi sekarang perjanjian itu masih bisa dipakai. Biar kita buat, padahal waktu itu belum ada handphone, belum ada internet, tapi walaupun kita melakukan perjanjian internet masih perlu laku tuh uang perdata. Hebatnya dia membuatnya. Dia masih perlu, karena dia masukkan di dalam kau perdata itu ada satu norma yang membolehkan, yang mengakui dan cara penjelasannya menggunakan konsep dari norma perdata. Apa lagi ya, berubah. Intinya dalam segi perjanjian tidak ketinggalan zaman. Ya, karena dia sudah bagus semua. Apa kita perlu lagi buat lagi proyek BW ya, kan? Kalau perdata tadi diterjemahkan saja. Sama aja, sama aja bohong. Ada pertanyaan? Silakan. Ayo kita diskusi. Nanti yang bertanya akan saya lempar, ya. Kemudian dijawab orang lain. Jawab itu saya lempar lagi. Itu saya melempar ya. Tidak apa-apa saya melempar jawaban yang pertanyaan, saja saya melempar buku. Kalau saya melempar buku bahaya, nanti lupa nanti. Silakan, kita saya lempar pertanyaan, lempar ide. Silakan. Tidak ada yang punya ide bagaimana ke depannya supaya perdata ini bisa lebih maju. Siapa tahu di sini ada yang jadi yang lulus tembus di DPR RI. Ya. Pesan saya tolong lihat hukum perdatanya ya. Buatlah itu sedikitnya perubahan di hukum perdata buat hukumnya. Hukum kita ini bercerai-berai sebenarnya. Hukum perkawinannya beda, ada undang-undang perkawinan, perceraian beda. Padahal sebenarnya awalnya satu. Tidak bisa, pusing kita ini. Iya. Nanti kalau kodifikasi itu satu ya, tidak muncul lagi undang-undang lain untuk LPP dan sebagainya. Kalau kodifikasi satu, putus. Tenanya. Mudah-mudahan bisa ada terus di DPR RI ya.
Amin. Ya. Kalau kamu jangan lupakan saya, ya. Itu saya buat itu ke kodifikasi itu perdata yang ideal, yang bisa merangkul semua perbuatan perdata di Indonesia. Jangan bercerai-berai lagi. Kalau sekarang ini ada perkawinan beda sendiri, undang-undangnya, ketenaga kerjaan beda sendiri. Sekarang anggota undang-undang cipta kerja lagi, kita tambah bingung, tambah banyak peraturan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, jam berapa sekarang? Jam 11? Setengah 11. Ya berarti ada 11-nya ya. Waktu itu sudah berpulang. Sudah selesai. Nah tadi belum ditanya, belum jawab. Apa yang mendasari mengapa sampai sekarang itu BW atau KUH perdata itu masih terpakai, masih tergunakan? Di pengadilan masih pakai itu. Kalau ada perkara antara orang tentang perjanjian, masih pakai itu. Kita ada perkara orang yang merebut tanahnya orang, masih pakai itu. BW pasal 365 perbuatan merampok, masih pakai itu. Kira-kira apa? Apa yang mendasari? Kalian pernah baca undang-undang dasar kan? Pernah? Pernah baca undang-undang dasar? Pernah baca peraturan peralihannya? Aturan peralihannya? Coba buka dulu undang-undang dasarnya. Di Google. Kalau dulu kita suruh cari toko buku, kalau sekarang Google lebih cepat. Kalau dulu, iya. Coba baca aturan peralihan dari undang-undang dasar. Itu tidak berubah itu. Ada nih? Siapa yang main datanya? Sudah, coba mas baca. Ayo kita baca. Peralihan Kasih besar. ketentuan hukum yang berfungsi untuk menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak. Aturan peralihan undang dasar. Aturan peralihan undang dasar. Ya, ada? Ya. Ayo. Coba baca. Aturan peralihan pasal 1. Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Menurut Undang-Undang Dasar ini. So, aturan peralihan yang masih ada tetap berlaku selama belum ada peraturan yang baru. Berarti kan itu dasarnya. Ini KUH perdata ada enggak buatan Indonesia? Bahkan, nah selama belum ada buatan Indonesia masih berlaku ini buatannya Belanda. Itu dasarnya. Ya. Jadi aturan peralihan ayat berapa tadi? Pasal berapa pasal? Ada 3 pasal. Ini pasal satunya. Itu dasarnya. Jadi kalau saya tanya nanti di ujian, pakai itu jawabannya, dihafal bunyinya. Ya. Ya. Ya segala peraturan masih ada, masih tetap berlaku sebelum diadakan peraturan yang baru. Sebelum dibuat peraturan yang baru. Jadi itu dasarnya. Makanya sampai sekarang itu masih berlaku. Ada pertanyaan lagi? Ya? Mana pertanyaan sih?